terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Kepala Desa atau yang mewakili, yang saya hormati, perangkat desa Ringgikit, ibu-ibu yang hadir di sini, yang saya hormati dosen pembimbing serta adik-adik yang KKN di Desa Ringgikit. Desa Ringgikit ini tidak asing bagi saya karena sering sekali saya lewat sini ya. Kalau pulang kampung pasti lewat di sini. Nggak bisa lewat bisa lewat sana, cuma agak jauh. Jadi pada sore hari ini saya sangat bersyukur sekali ya, apalagi dengan temanya sinergi asri pembuatan ekoenzim sampah dan inisiatif nutrisi ekoenzim ramah guna untuk inovasi alam sehat dan ramah lingkungan. Ya. Jadi ekoenzim ini mungkin baru didengar atau sudah tahu ya, ibu-ibu sudah tahu, bapak-bapak sudah tahu ya, bapaknya sudah tahu. Ya. Jadi ekoenzim ini adalah satu cairan hasil fermentasi. Ya. Saya mungkin nggak pakai slide ya, nggak terang ya slide-nya ya, kelihatan nggak slide-nya? Kelihatan ya. Oke ya. Jadi saya dengan komunitas ekoenzim Nusantara itu berdiri tahun 2019 ya, Oktober 2019, dan Oktober ini berusia 5 tahun. Ya, jadi kami bersama teman-teman seluruh Indonesia, ada 30 provinsi. Itu memiliki suatu visi dan misi bagaimana kita memanfaatkan sisa organik untuk merawat bumi kita. Ya, oke. Selanjutnya, next. Lewat ini deh. Ini adalah salah satu foto satelit ya, mungkin kelihatan nggak? Ya, yang foto ini adalah tahun 2007 ya. Foto ini dilihat dari satelit. Yang putih ini adalah es yang ada di kutub kita. Ya, es yang ada di Antartika ya. Nah, setelah 2020 es itu mencair. Ya, kenapa bisa mencair? Ada yang bisa jawab? Karena pemanasan global. Ya, memang global warming ya. Pertama adalah suhu bumi yang naik ya. Suhu bumi yang naik, akhirnya es itu mencair. Nah, ini ada hubungannya dengan sampah ya. Oke, lanjut ya. Nah, jadi tahun 2018 PBB mencanangkan 12 tahun lagi kita akan mengalami global warming ya, pemanasan global. Nah, jadi global warmingnya itu setelah 12 tahun dari tahun 2018. Nah, kenyataannya sebelum 12 tahun kita sudah mengalami pemanasan global ya. Mungkin ibu-ibu merasakan panasnya sekarang berbeda dengan berapa tahun yang lalu, ya kan? Dulu kalau saya di kampung waktu kecil itu, kalau di rumah siang hari masih pakai jaket karena udara dingin. Tapi sekarang sore pun masih kita masih tahan nggak pakai jaket gitu ya, masih gerah gitu ya. Kadang bisa berkeringat di sana padahal dingin biasanya. Nah seperti itu. Jadi pemanasan bumi itu semakin tinggi ya, terus hanya berubah. Oke, lanjut ya. Nah, itu artinya bumi kita itu tidak baik-baik saja. Ya, sebenarnya bumi kita sakit. Kenapa? Kenaikan suhu bumi 1 derajat itu dampaknya banyak banget. Ya, kalau tubuh kita naik 1 derajat, gimana rasanya? Meriang ya. Ya, pasti nyarinya Panadol atau Bodrek gitu ya. Nah, karena apa? Karena badan sudah meriang. Kadang ada menggigil, kan seperti itu ya. Nah, jadi tubuh bumi juga sama. Sekarang ini bumi lagi sakit karena apa? Suhunya semakin panas. Nah, oke, lanjut ya. Nah, kenapa kita sekarang membicarakan tentang ekoenzim ya? Karena produksi sampah nasional kita itu sebagian besar adalah organik. 60% sampah yang kita hasilkan adalah organik. Bayangin ya. Kalau di Bali bahkan bisa 70%. Kenapa demikian? Karena orang Bali rajin sembahyang. Ya, kalau sembahyang kan tiap hari pakai
sesajen, daun, bunga kan itu sampah ganti jadi sampah organik ya kalau tidak dikelola dengan baik. Oke, nah lanjut ya. Nah ini salah satu, oke lewatin aja deh, ini videonya terlalu lama. Nah, jadi ini adalah salah satu peneliti ya, peneliti namanya Dr. Robert Goodman. Nah dia mengatakan bahwa gas metana yang ada di bumi ini ya memiliki efek global warming 23 kali lebih besar daripada karbon dioksida ya. Jadi kalau kita menghasilkan gas metana lebih banyak, artinya proses global warming itu semakin cepat. Di mana kita bisa menghasilkan gas metana? Oke, kita lihat ya. Oke, next ya. Lanjut aja. Lanjut aja. Oke, terus, oke, lanjut aja. Saya jelasin. Terus. Nah, oke, terus. Nah, jadi ini ya, tadi kita bicarakan sampah terbanyak kita di TPA itu ya, tempat pembuangan akhir itu adalah 60% sisa organik. Nggak hanya di Indonesia, di luar negeri juga sama. Ya, nah ini diambil 60%. Kemudian lanjut aja. Nah, pada saat kita membuang sampah sisa organik kita tumpuk begitu aja, maka proses daripada pembusukan itu akan menghasilkan satu gas yang namanya gas metana. Semakin banyak artinya tumpukan sampah organik yang kita timbun, maka semakin banyak dia akan menghasilkan gas metana. Ya, jadi berbahaya sekali kalau kita memiliki sisa organik di rumah, kita biarkan begitu aja, atau kita kadang kita berpikiran bahwa oh saya sudah bayar retribusi sampah, gitu kan banyak begitu nih. Saya sudah buang sampah, terserah mau diapain sampahnya kan begitu ya. Tetapi yang namanya gas metana itu dampaknya kan nggak bisa satu orang. Oh kamu yang buang sampah sembarangan kamu kena dampaknya, nggak bisa. Satu orang yang buang sampah dampaknya kemana-mana, betul tidak? Betul. Ya kan? Nah, karena bumi kita satu, kita numpang di bumi kita ini. Bukan milik kita bumi ini, bumi ini milik bersama. Entah makhluk hidup ya yang ada ini kan, hewan, kemudian burung, ya, ikan, itu satu bumi yang sama dan itu berhak untuk hidup juga. Nah, jadi kalau kita tidak bisa merawatnya, suatu hari bagaimana kita bisa memberikan kepada anak cucu kita? Ya, oke, ya, lanjut ya. Nah, ini adalah salah satu desa, ya, kelihatan nggak? Nah, ini salah satu desa namanya Lui Gajah, ya, di Jawa Barat. Nah, karena jumlah tumpukan sampahnya, ya sampahnya itu sudah seperti gunung begitu ya, sampahnya sudah begitu banyak. Suatu hari tahun 2005 mengalami ledakan, Februari 2005 ya, makanya dikenal dengan Hari Sampah Nasional. Nah, sampah itu meledak dan kemudian seperti air bah menimbun 137 rumah dan 4,84 hektar lahan pertanian. Bayangin aja, sampah itu bisa nimbun segitu banyak. Dan yang mati banyak banget, 137 kalau nggak salah, 157 yang mati. Dan itu menjadi kuburannya, sudah nggak bisa diambil lagi karena saking banyaknya sampahnya. Nah, kenapa bisa meledak? Karena ada gas metana. Kalau di sini mungkin nggak ada. Ada sana Pak. TPA sana. Keluar asap nggak? Nah, hari kebakar ya. Nah, seperti itu. Jadi kayak di TPA di Singaraja juga ada TPA. Nah, itu juga artinya abadi gitu. Asapnya keluar terus gitu. Bukan dibakar ya, itu memang keluar sendiri kan. Nah, itu sangat berbahaya. Makanya kita pihak desa ya, terutama desa itu, pemerintah desa itu harus mengupayakan bagaimana kita mencanangkan untuk, kan sudah ada perdanya, pemerintah provinsi ada perdanya tentang pengolahan sisa sampah berbasis sumber. Nah, salah satunya
mungkin organiknya yang kita olah gitu ya. Oke. Kita lanjut ya. Nah, dengan membuat ekoenzim, kalau kita gunakan sisa organik kita yang ada di rumah itu menjadi ekoenzim, kita akan mengurangi beban di TPA. Ya kan? Kalau kita punya nih, sekarang hari ini kita masak, nah kita potong sayur kan, nah seperti contoh ini ya. Ini kan batang sayur ya. Nah yang ini sering kita buang kan. Nah, padahal ini sangat bermanfaat. Ya kalau kita kelola dengan baik, ya bisa aja kulit buah. Apalagi kemarin habis rainan kan, banyak kulit buah. Bahkan kalau yang misalnya kayak yang di bawah-bawah itu mungkin dibuang begitu aja ya. Tapi kalau kita gunakan menjadi ekoenzim maka memiliki manfaat yang banyak banget. Oke ya. Nah, di samping mengurangi beban TPA. Oke, lanjut ya. Nah, kalau kita menggunakan ekoenzim, nah artinya kita mengurangi bahan kimia yang ada di rumah kita. Ya. Selama sehari kita di rumah, berapa banyak bahan kimia yang kita gunakan? Ya, banyak ya. Mulai dari bangun pagi, kita cuci tangan, cuci muka, gosok gigi, semuanya bahan kimia. Betul tidak? Betul, Pak. Nah, nggak bisa pungkiri lagi gosok gigi pakai pasta gigi bahan kimia, itu kan deterjen. Ya, ada surfaktan. Nah, dan itu sangat berbahaya untuk tubuh kita juga. Kemudian cuci baju juga pakai deterjen, ya, bahan kimia juga. Ya, nah seperti itu. Nah, hal itu bisa digantikan oleh ekoenzim. Ya, kayak saya sejak 2020 mengenal ekoenzim, saya gosok gigi pakai ekoenzim. Jadi saya punya ekoenzim namanya. Nah, ini contoh ekoenzim. Ini contoh ekoenzim. Boleh dibuka, boleh dicium. Enggak, aromanya enak. Enggak. Nah, coba dicium. Aromanya keras. Ya. Bahannya dari yang ada di rumah. Kulit jeruk, ya. Sayur. Enggak, campur. Ya, apa yang ada di dapur saya itu yang digunakan.